Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Samdito Sarahap dari Prodi Pendidikan Sosiologi semester 6 dan kelas B. Di sini saya ingin menyampaikan tentang materi-materi perkuliahan yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya adalah rangka mengerjakan UTS Minor Pendidikan Agama Kristen. Materi yang pertama itu adalah tentang Yesus Kristus. Jadi dari materi yang pertama ini muncul dua pertanyaan. Yang pertama adalah siapakah Yesus? Dan yang kedua adalah apakah Yesus itu nabi atau Tuhan? Dan dari pertanyaan pertama kita bisa bahas dari Markus 8 ayat 27 sampai 28. Di situ Yesus sempat bertanya kepada murid-muridnya yang ada di sana. Kata Yesus, kata orang, siapakah aku ini? Dan kemudian murid-murid Yesus di sana pun ikut merespon dengan menjawab bahwa ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga orang yang mengatakan Elia, ada juga orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang dari para nabi. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus ingin mengetes apakah pandangan orang-orang terhadap Yesus itu seperti apa gitu. Apakah mereka sudah tepat gitu dalam melihat Yesus gitu sebagai Yohanes Pembaptis, sebagai Elia, atau bahkan sebagai seorang dari para nabi. Maka kemudian Yesus kembali bertanya gitu kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dari pertanyaan ini kita melihat bahwa Yesus ingin melihat pandangan murid-muridnya sendiri gitu mengenai siapakah Tuhan Yesus, siapakah Yesus ini, siapakah Yesus untuk menurut mereka. Sebelum kita menjawabnya, kita lihat dulu pandangan orang-orang secara umum gitu dari dulu sampai sekarang gitu yang paling banyak. Bagaimana cara pandang mereka melihat Yesus. Pada umumnya Yesus itu dipandang sebagai seorang manusia biasa yang hidup di bumi sekitar 2000 tahun yang lalu. Banyak agama atau kepercayaan juga yang menganggap Yesus ini itu seorang nabi atau seorang yang saleh. Dari pandangan-pandangan ini kita bisa lihat kalau pandangan mereka sebenarnya tidak sepenuhnya salah, tapi tidak bisa kita katakan benar juga. Kenapa? Karena memang Yesus ini memang seorang nabi gitu dan sebagai seorang yang saleh juga gitu. Dan selain ini kita juga pasti sering mendengar gitu kalau Yesus itu pengajar agung dan lain-lain gitu, istilah-istilah yang sering disebutkan untuk menggambarkan Yesus. Dan memang benar gitu, Yesus juga seorang pengajar yang luar biasa gitu. Banyak orang-orang yang terpukau gitu sama ajaran Yesus gitu, bahkan Mahatma Gandhi juga sempat terpukau gitu dengan ajaran Yesus gitu. Lalu dari sini kita juga bisa melihat bahwa ternyata tidak semua orang juga itu benar dalam memandang Yesus gitu, tidak sepenuhnya benar gitu. Mereka masih memandang Yesus itu sebagai atau sebatas seorang nabi saja gitu, atau bahkan seorang yang saleh gitu. Padahal menurut Alkitab sendiri Yesus itu lebih dari seorang nabi atau seorang yang saleh gitu. Ada suatu kasus gitu di mana banyak di gereja gitu. Makanya gereja itu kadang kan dibagi dua secara sakramen. Ada yang pembaptisan, ada yang pembaptisan waktu awal kita masih kecil gitu di gereja-gereja Protestan, ada yang peneguhan iman kembali atau disebut sebagai CD biasanya. Nah, itu tuh untuk melihat apakah orang-orang ini itu percaya
Yesus atau untuk mengetes bagaimana pandangan mereka gitu terhadap Yesus gitu. Makanya ada CD gitu. Karena dalam kebanyakan kasus gitu, meskipun mereka sudah dibaptis dari ketika kecil gitu, tapi pandangan mereka terhadap Yesus itu hanya menganggap Yesus itu nabi gitu, atau seorang yang saleh, atau memang pengajar yang luar biasa gitu. Ya sekali lagi tidak bisa dipungkir gitu, pengajaran Yesus itu memang sangat luar biasa gitu. Seperti berdoa untuk orang yang menganiayamu, itu salah satu contoh yang paling saya kagumi gitu dari ajaran-ajaran Yesus Kristus. Nah, meskipun banyak mengatakan Yesus sebagai nabi, tapi Alkitab berkata lain gitu. Dan Kristen sendiri itu muncul belakangan. Kenapa Kristen itu muncul belakangan? Karena kayak seperti ketika para murid-murid Yesus itu dibaptis gitu, mereka itu tidak beragama Kristen gitu. Mereka tuh mereka tetap beragama Yahudi gitu. Maka dari itu menurut saya sendiri Kristen itu lebih cocok dikatakan sebagai iman daripada sebuah agama gitu. Jadi yang dikatakan sebagai Kristen itu menurut saya adalah suatu iman atau kepercayaan daripada agama. Karena agama sendiri kita tahu gitu, selain ada kepercayaan dan iman, itu situ juga ada tercampur budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang biasanya sering dilakukan gitu. Seperti sakramen-sakramen yang biasanya dilakukan juga, kayak misalnya perjamuan, itu menurut saya merupakan bagian dari budaya yang dibawa oleh kekristenan sendiri. Nah, di sini disebut ya, seperti yang tadi bilang, Alkitab berkata lain mengenai Yesus gitu. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Yesus menyatakan bahwa Dia dan Bapa itu satu. Kalau kita lihat lebih teliti gitu atau lebih jeli, mengapa Yesus itu sering sekali ibaratnya dimusuhi oleh banyak imam-imam besar pada zamannya, karena memang banyak pernyataan yang diucapkan Yesus itu dianggap mengganggu, atau bukan mengganggu ya, dianggap sesat gitu pada saat itu. Seperti salah satunya ini gitu, Aku dan Bapa adalah satu gitu. Dalam artian di sini dia mengatakan bahwa dia dan Bapa itu satu, yaitu Tuhan gitu. Bapa di sini dikatakan sebagai Bapa yang ada di surga gitu. Terus sendiri ada konsep Tritunggal, ada Yesus, Bapa, dan juga ada Roh Kudus. Dan Bapa di sini itu sebagai Allah gitu, Allah Bapa yang ada di surga sana. Dan yang kedua ada Yohanes 14 ayat 9. Sini bilang, orang yang sudah melihat Aku sudah melihat Bapa. Ini juga salah satu contoh yang kurang lebih sama gitu. Orang yang sudah melihat Aku sudah melihat Bapa. Di sini selain mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu, di sini juga secara langsung Yesus mengatakan bahwa Dia itu datang karena Bapa, atau sebagai perantara untuk manusia dan Bapa itu menjadi satu gitu. Dan di sini juga ada Yohanes 13 ayat 13 yang mengatakan bahwa kamu menyebut Aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah guru dan Tuhan. Di sini kita melihat Yesus ini sebagai sudut pandang. Sepertinya ada orang yang emang berkata kepada Yesus saat itu, menyatakan bahwa Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Dan Yesus sendiri mengkonfirmasi bahwa pernyataan orang tersebut adalah benar gitu. Dari pernyataan ini kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu kesimpulan yang bisa kita tarik dan kita ambil pada materi Yesus Kristus ini. Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus sendiri juga merupakan lambang dari sebuah kekristenan,
saya balik lagi gitu, kenapa Kristen itu saya cocok dikatakan iman, karena Kristen itu adalah iman kita kepada Yesus Kristus atau kepercayaan kita yang menganggap Yesus Kristus itu sebagai Tuhan kita gitu. Makanya di CD itu sering ditanyakan gitu, kurang lebih dalam kehidupan seorang Kristen itu mereka akan ditanyakan 2 kali gitu, tentang mengenai kepercayaan mereka terhadap Yesus Kristus. Yang pertama di baptisan yang di awal ketika masih kecil, yang kedua ketika di CD gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itulah makanya saya katakan bahwa Kristen adalah iman. Lalu kita bisa lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah ada dosa dan keselamatan. Di sini dikatakan bahwa ada 2 pertanyaan. Ada 1 pertanyaan gitu. Kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa Ia harus mati di kayu salib gitu? Ini sambung sama materinya yang tadi ya. Jadi kalau kita melihat dari kitab perjanjian lama khususnya, situ mengatakan bahwa standar Tuhan itu sempurna gitu. Kenapa? Kita bisa contohnya seperti ada Nabi Adam, di mana dia melakukan kesalahan 1 kali gitu, tidak taat kepada Tuhan 1 kali, dan dia langsung ditendang dari atau dikeluarkan dari Taman Eden. Dan ada juga Musa yang dimana juga melakukan kesalahan 1 kali dan dia sampai tidak bisa masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, karena standar Tuhan itu adalah sempurna, maka yang jadi masalah untuk manusia itu biasanya adalah ketidakpastian. Jadi kita ambil contoh saja pandemi sekarang gitu. Manusia itu pasti berada di keadaan ketidakpastian gitu, karena memang kita tidak tahu gitu apa yang terjadi next time gitu. Itu semua di luar kendali kita, apalagi ketika modernitas ini atau zaman ini semakin modern, hal-hal itu semakin tidak tertebak gitu. Kayak misalnya kayak tadi contohnya pandemi, kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba pandemi sekarang gitu, dan sudah berjalan 2 tahun gitu pandemi sekarang. Dan mengenai ketidakpastian ini sendiri juga sudah dikatakan oleh banyak sosiolog di modern sana, era modern, mengatakan bahwa masyarakat sekarang itu society high risk gitu. Artinya masyarakat dengan resiko tinggi. Kenapa masyarakat dengan resiko tinggi? Karena memang makin banyak jenis inovasinya, makin banyak juga resiko yang diambil gitu. Seperti kayak contoh paling gampangnya terciptanya nuklir gitu. Itu suatu inovasi yang luar biasa kalau memang digunakan dengan baik gitu, sebagai pembangkit tenaga listrik atau sebagainya. Bahkan bisa jadi pembangkit tenaga listrik yang bersih gitu kalau ditangani dengan baik gitu. Cuman balik lagi gitu, karena memang masyarakat kita society high risk, bahkan ketika nuklir ini pun bisa dijadikan senjata pembunuh massal gitu. Atau bahkan juga ketika sudah dijadikan power plant atau pembangkit tenaga listrik pun itu masih ada risikonya, seperti kebocoran sehingga jadi Chernobyl, atau bahkan waktu itu pernah terjadi juga di Jepang gitu. Itu salah satu ketidakpastian yang dimiliki oleh manusia. Kedua, ada ketidakmampuan manusia sendiri. Ketidakmampuan di sini tuh dimaksudkan bahwa manusia itu tidak mampu dalam berbagai hal. Kenapa? Karena kita pasti punya, setiap dari kita tuh pasti punya kemampuan sendiri gitu. Misalnya salah satu kayak Taufik Hidayat misalnya, dia mampu dalam bulu tangkis gitu segala macam, tapi belum tentu dia bisa bermain bola gitu. Ibaratnya ini juga salah satu bentuk ketidaksempurnaan dari manusia sendiri gitu, karena manusia ini tidak mampu melakukan banyak hal gitu dengan sempurna gitu, pasti ada saja kekurangannya.
Yang kedua, karena ketidakpastian dan ketidakmampuan yang dimiliki manusia, biasanya manusia itu akan berakhir kepada kekecewaan. Dan kalau kita telusuri gitu, apa sih masalah dari ketidaksempurnaan yang dimiliki manusia ini? Sebenarnya adalah dosa. Dosa adalah menjadi akar permasalahan dari ketidaksempurnaan atau masalah yang dimiliki manusia sampai sekarang. Lalu kalau dosa masalahnya, apa solusinya? Nah, kita bisa lihat dari Kejadian 1 ayat 26. Sini dikatakan bahwa manusia merupakan makhluk satu-satunya yang segambar dengan Allah, dan pada awal penciptaan manusia pun sangatlah dekat gitu dengan Allah. Jadi di Kejadian 1 ayat 26 ini dikatakan bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Pasti kita sudah sering mendengar kata-kata ini ya. Cuma mungkin kita tidak memahami secara jelas apa maksud dari segambar dan serupa dengan Allah. Kalau saya bisa tafsir atau bisa artikan gitu, segambar dengan serupa dengan Allah ini itu adalah manusia ini digambarkan pada awal itu baik gitu, sesuai dengan segambar dan serupa dengan Allah. Cuman memang pada akhirnya gitu manusia memilih untuk tidak taat, hingga akhirnya ia harus diusir dari Taman Eden. Meskipun kita diusir gitu dari Taman Eden dan memilih tidak taat, bukan berarti citra Allah itu sepenuhnya hilang dari kita gitu. Citra Allah sendiri masih ada dan tinggal dalam kita gitu, dan banyak citra Allah yang baik itu, yang baik-baik itu juga masih ada dalam diri kita gitu. Tinggal bagaimana kita untuk mengeluarkan citra Allah yang baik itu. Lalu sejak saat itu, sejak pertama kali manusia memilih untuk tidak taat atau berdosa, sejak saat itulah maka terputuslah hubungan antara manusia dan Allah gitu. Yang tadinya kita sangat dekat gitu dengan Allah, sangat intim dengan Allah, karena kita memilih untuk berdosa, sejak saat itu hubungan kita terputus dengan Allah. Setelah tadi kita bahas dosa dan dosa gitu, mungkin pertanyaan yang muncul di kepala kita itu adalah, lalu apakah dosa itu? Banyak orang mengatakan bahwa dosa itu perbuatan tercela gitu, perbuatan yang melanggar 10 perintah Tuhan: mencuri, berzina, mengucapkan saksi dusta, menyembah berhala. Jadi dari situ kita juga muncul pertanyaan gitu, apakah semua orang itu sudah berdosa gitu? Lalu apakah bayi itu berdosa? Kalau kita lihat bayi itu kan masih kecil ya, masih belum melakukan apa-apa gitu, masih ya baru lahir gitu. Nah ternyata di Alkitab berkata lain gitu. Dosa ini di Alkitab dikatakan, diibaratkan sebagai sebuah potensi yang memang sudah ada di dalam manusia, bahkan semenjak mereka belum lahir, atau semenjak atau secara biologis semenjak ovum dibuahi oleh sperma gitu. Semenjak saat mereka jadi zigot itu juga di situ mereka sudah berdosa. Karena dosa itu ibarat benih yang memiliki potensi seorang manusia untuk melakukan perbuatan tercela gitu. Analoginya itu bisa kita ibaratkan dengan benih-benih buah-buahan kayak seperti anggur, apel, atau apapun itu, yang benihnya ini tuh tertanam gitu, dan tergantung bagaimana kita ibaratnya nge-treatment benihnya ini gitu, akankah dia tumbuh gitu. Misalnya kan kita tidak ada batasan pasti gitu mengenai berapa apel yang tumbuh, setinggi apa pohonnya akan tumbuh gitu. Nah seperti itulah juga benih dosa yang ada di tubuh manusia semenjak dia ada gitu, bahkan sebelum lahir. Nah
Kalau dosa itu ibarat benih, maka kesimpulannya adalah semua orang itu telah berdosa. Ketika semua orang telah berdosa, maka kita juga akan mendapatkan upah dosa tersebut gitu. Kalau tadi di awal saya bilang karena dosa maka terputuslah hubungan antara manusia dan Allah. Kenapa? Karena upah dosa sendiri, teman-teman, adalah maut. Maka maut itulah yang memisahkan antara manusia dan juga Allah. Nah, ketika manusia terpisah dengan Allah gitu, kalian pasti pernah dengar kalau di dalam Allah kita akan selamat dan di luar Allah kita akan binasa gitu. Ketika kita di luar Allah gitu, pasti setiap manusia itu akan merasakan kekosongan gitu di dalam dirinya, misalkan kekosongan. Dan rasa kekosongan ini yang mendorong manusia biasanya untuk mencoba segala hal yang mereka bisa untuk mencari Allah gitu. Dan ini pun banyak contohnya gitu, seperti banyak orang-orang yang juga kayak seperti menyembah matahari, menyembah bulan, atau bahkan menyembah pohon gitu. Karena dalam pikiran manusia pasti ada suatu entitas atau keberadaan yang mereka yakini itu berkuasa atau memiliki kendali penuh terhadap setiap takdir yang manusia miliki gitu. Atau ibaratnya sebagai yang esa gitu. Mereka mencari sesuatu yang esa di kehidupan manusia ini gitu. Nah, namun meskipun berbagai macam cara mereka lakukan, kalau dulu di kejadian tuh ada bahkan yang membuat menara Babel gitu untuk mencapai Allah gitu, semua itu bisa kita katakan salah kecuali satu gitu. Karena hanya Yesus dan iman kita kepada Yesus yang akan menyelamatkan kita yang akan menyelamatkan kita dari dunia dan binasa ataupun maut yang tadi yang menjadi upah dosa itu. Ini jelas ya dalam Yohanes 3 ayat 16, mungkin kalian sering mendengar Yohanes 3 ayat 16 ini, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita bisa lihat kalau Yesus itu menjadi jembatan kita, menghubungkan kita kembali yang tadi kita sudah terputus dengan Allah. Yesus dan pengorbanannya itu ibaratnya menutup lubang maut itu tersendiri kalau kita memang mau percaya kepadanya gitu. Artinya dengan kita percaya Yesus itu akan menghubungkan kita langsung dengan Allah atau dengan Tuhan. Begitu teman-teman. Nah, untuk materi yang ketiga itu ada tentang ilustrasi roda. Jadi di materi ini ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana seharusnya kehidupan seorang Kristen di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang heterogen atau beragam, dan bagaimana seorang Kristen dapat bertumbuh. Nah, sekali lagi gitu, untuk berada di kehidupan yang heterogen ini, orang Kristen sendiri itu kehidupannya karena dinamis ya, karena kehidupan tuh dinamis gitu dianggap oleh kepercayaan atau agama Kristen ini tuh, maka diilustrasikan kehidupan hidup sebagai roda gitu. Dan yang menjadi masalah dari kehidupan seorang Kristen itu biasanya adalah karena manusia itu cenderung lamban untuk mendengar. Kenapa cenderung lamban untuk mendengar? Karena memang kalau ditinjau ya, dari segi waktu nih, sudah seharusnya kita itu orang-orang yang sudah percaya ini itu menjadi pengajar gitu. Namun pada faktanya kan tidak semua jadi pengajar gitu. Bahkan kita
kadang masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pengajaran Allah gitu, seperti sakramen pembaptisan dan segala macam gitu. Dan karena kita belum atau kadang suka terlupa mengenai asas-asas pokok pengajaran Allah, kita juga belum terlatih untuk membedakan mana yang baik dan buruk gitu. Kenapa di sini bilang terlatih? Karena untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat tuh itu perlu pelatihan gitu, perlu terbiasa gitu, sama kayak otot gitu, perlu dilatih gitu. Dan seperti tadi bilang gitu, pertumbuhan seorang Kristen itu diibaratkan seperti roda gitu. Nah, seperti contohnya itu yang pertama adalah pertumbuhan melalui doa, bersaksi, persekutuan, dan firman Kristus sebagai porosnya. Dan Tuhan Yesus sendiri itu adalah sumber hidup, dan di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa di dalam Tuhan kita itu hidup, dan di luar Tuhan kita akan binasa. Dan doa adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, begitu pula dengan firman Allah. Jadi digambarkan dalam ilustrasi roda ini, doa dan firman itu merupakan garis yang lurus gitu, tegak lurus. Kenapa? Karena doa ini menghubungkan kita langsung, doa dan firman Tuhan itu langsung menghubungkan kita dengan Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah pedoman dan yang menumbuhkan kita atau menumbuhkan pengenalan kita dengan Allah gitu. Itulah makanya dihibarkan dengan garis tegak lurus tadi, atau saya lupa vertikal atau horizontal, pokoknya garis yang tegak lurus gini. Dan garis yang mendatar lurus itu adalah persekutuan dan juga bersaksi. Di sini persekutuan dengan orang-orang percaya adalah hubungan kita dengan manusia gitu. Dan bersaksi itu digunakan supaya orang-orang gitu dapat melihat baiknya kita sebagai orang Kristen, dan memuliakan Bapa di surga gitu. Kita adalah cerminan ajaran kita atau cerminan iman kita gitu. Ketika orang melihat kita itu baik, maka orang akan melihat Tuhan dan kepercayaan yang kita anut itu pun baik gitu. Itulah mengapa kita sebagai Kristen gitu, terlebih di Indonesia, jadilah orang yang baik gitu, jadilah garam dan terang dunia gitu. Jadilah cerminan yang baik dari ajaran kita, karena memang kita juga diajari, dan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya pun baik-baik gitu. Nah, sekarang kita beralih ke Alkitab. Jadi untuk Alkitab sendiri itu mungkin saya akan coba jelaskan dengan singkat. Teman-teman mungkin bertanya-tanya mengenai Alkitab. Jadi Alkitab itu apa ya? Jadi Alkitab itu seperti apa gitu? Nah, Alkitab sendiri ini kan seperti yang kita tahu itu kitab suci yang memang kita sebagai orang Kristen atau percaya itu punya gitu, yang isinya tuh kumpulan teks-teks atau tulisan-tulisan, atau bahkan ada surat seperti misalnya surat Paulus kepada jemaat di Roma atau segala macam kayak gitu. Dan Alkitab yang kita punya sendiri gitu, secara isi itu berbeda dengan Alkitab Kristen lainnya seperti Katolik atau bahkan kitab yang dimiliki oleh Yahudi gitu.
Alkitab sendiri gitu sudah ditranslate atau bahkan sudah mencapai miliaran gitu kopinya gitu. Kalau ditranslate mungkin udah sekitar 800 bahasa yang ada di dunia ini itu sudah ditranslate ke dalam Alkitab gitu. Jadi kalau di Alkitab sendiri ini kan ada pembagian ini ya, pembagian ayat gitu. Dari sekitar 66 kitab yang ada di kita tuh dibagi-bagi lagi gitu. Seperti ada kitab-kitab Taurat, ada kitab sejarah, ada kitab hikmat, ada kitab-kitab kenabian gitu. Jadi kalau kita lihat dari jenis-jenisnya gitu, seperti Taurat, sejarah, hikmat, kenabian, kita juga sebenarnya pasti menotis perbedaan antara misalnya yang paling jelas itu Mazmur sama kitab-kitab yang lainnya gitu. Kita pasti ngeliat kenapa Mazmur, pas kita sering bertanya kenapa Mazmur isinya tuh kebanyakan seperti puji-pujian, atau bahkan kalau saya melihatnya kadang ini seperti puisi gitu yang disampaikan orang gitu. Dan sementara ada beberapa yang isinya itu seperti cerita atau sejarah yang memang sudah terjadi gitu sebelumnya. Dan bahkan juga ada kitab-kitab yang meramalkan kejadian masa depan gitu, seperti kitab Wahyu contohnya gitu. Seperti itu contohnya. Nah, kalau kita lihat dari fungsinya sendiri Alkitab itu, kita pasti bertanya gitu, sebenarnya Alkitab itu fungsinya apa sih untuk seorang Kristen gitu. Kalau saya melihat Alkitab ini sebagai panduan atau petunjuk hidup yang dimiliki oleh manusia gitu, atau dimiliki seorang Kristen gitu. Patokan kita itu adalah Alkitab dalam melakukan segala hal semuanya, karena kita tahu kalau Tuhan itu ingin terlibat dalam segala perkara yang dimiliki oleh umatnya atau manusia. Sebenarnya itu saja gitu untuk apa sih fungsi dari Alkitab sendiri gitu. Dan kalau orang-orang itu biasanya marah kitabnya itu diinjak atau dihina, kita sebagai seorang Kristen itu menurut saya tidak sepantasnya gitu untuk sebegitu marahnya ketika Alkitab ini diinjak-injak atau apapun itu, bahkan dibakar gitu. Karena seingat saya sudah pernah kejadian beberapa kali di mana Alkitab ini dibakar dan segala macam itu, dan memang tidak ada respon yang negatif gitu dari kita, dari di cerita itu juga terhadap orang yang menginjak-injak atau membakar Alkitab gitu. Karena ini tuh panduan gitu, ibaratnya buku instruction yang ada di HP gitu, kurang lebih seperti itu. Penting, cuman sekali lagi bukan fisiknya yang penting, tapi isinya, dan isinya itu ada di mana-mana. Selama kita tahu dan paham mengenai isinya, itu yang penting gitu. Bukan karena kita punya fisik yang penting. Itu menurut saya. Sekarang Alkitab selesai, kita beralih ke materi selanjutnya, itu ada marketplace ministry. Untuk marketplace ministry itu kurang lebih marketplace ministry ini adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen ini dalam kehidupan sehari-hari gitu, atau dalam aktivitas menghabiskan waktu di lingkungan seperti bekerja, kuliah, atau mungkin sudah ada yang berbisnis atau berkarya gitu,
Itu sebagai lingkungan disebut sebagai marketplace. Dan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus di marketplace itu seharusnya merupakan cerminan dari nilai dan kebenaran yang sudah kita pelajari gitu, dan pahami dan tertanam di dalam hati. Karena kita seharusnya percaya ketika kita hidup dalam Tuhan dan menjadi generasi yang sungguhnya, atau generasi emas gitu ibaratnya kalau di Indonesia sekarang gitu. Itu bukan dilihat dari bagaimana pelayanan kita yang kita lakukan tuh terhadap gereja saja gitu, namun seharusnya lebih terlihat kepada keseharian yang ada di kita gitu, atau yang tadi dibilang marketplace gitu. Jadi bagaimana impact kita atau pengaruh kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita saja dulu gitu, gak usah jauh-jauh gitu. Misalnya kalau gereja kalian jauh, misalnya 14 kilo kita harus untuk gereja gitu ya, kalau kita bisa mulai dari sekitar kita juga, misalnya sekitar RW kita atau tetangga kita, teman kuliah kita, apapun itu gitu. Itu menjadi arena, saya bilang arena dimana kita tuh bisa untuk melayani Tuhan juga di sana gitu. Kita menjadi tadi gitu, melakukan pelayanan di marketplace kita gitu. Dan bagaimana cara kita bersikap, bekerja, memimpin, berinteraksi dengan orang lain gitu, hingga mengatasi tantangan atau masalah gitu, dan kita mengambil keputusan, itu menjadi bukti keberadaan kita gitu, keberadaan kita sebagai pengikut Kristus, sekaligus bentuk pelayanan kita juga kepada Tuhan. Karena kita membuktikan bahwa ini loh gitu kita gitu, ini loh kita orang-orang yang melayani Allah dengan sungguh-sungguh gitu. Itu akan terlihat ya tadi, cara kita memimpin, nanti juga akan dibahas cara kita memimpin, bekerja, berinteraksi, mengatasi masalah gitu. Dan kestaraan kita di marketplace tadi gitu juga menjadi jalan proses bagaimana kita bertumbuh dan berkembang gitu sebagai seorang Kristen gitu. Apa yang bisa kita kerjakan, bisa kita berkati gitu, untuk mengenal orang-orang itu lebih dekat gitu. Itu kurang lebih seperti itu mengenai marketplace ministry yang ada di materi. Sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu The Bible Leadership. Jadi di Bible Leadership ini, sebelum kita mencapai ke Bible Leadership ini, mungkin kita harus tahu mengenai bahwa banyak contoh kepemimpinan yang bisa kita lihat gitu dari Alkitab itu. Contoh paling umumnya itu Musa, bagaimana dia sudah dengan sabar dan dengan telatennya memimpin rakyat-rakyat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Sekarang pertanyaannya tuh apa sih leadership menurut Alkitab gitu? Di Matius 20 ayat 25-28, ini versi Inggrisnya, saya coba baca ya. But Jesus called them to himself and said, "You know that the rules of the Gentiles lord it over them, and those who are great exercise authority over them. Yet it shall not be so among you, but whoever desire to become the great among you, let him be your servant, and whoever desire to be the first among you, let him be your slave, just as the Son of Man
did not come to be served but to serve and to give his life ransom for many. Ini terlihat bahwa kepemimpinan di sini tuh ketika ada orang yang menginginkan untuk menjadi pemimpin gitu, kita harus menjadi become great among you gitu. Menjadi sebuah kalau ingin menjadi pemimpin tuh kasarnya di sini ya jadilah orang yang memang pantas untuk memimpin gitu. Dan jadilah orang-orang yang ada di sekelilingmu gitu, menjadi tangan-tangan kanan membacot tangan atau bagian-bagian tubuh kanan gitu, karena pemimpin itu kan pasti diberikan sebagai kepala gitu ya. Can let him be your servant and whoever desire to be the first among you, let him be your slave gitu. Nah, terus di sini juga ada kata-kata as the son of the man did not come to be served but to serve and to give his life ransom many. Jadi kita sebagai pemimpin tuh bukan orang yang dilayani gitu, tapi orang yang melayani gitu. Jadi logika di ayat ini pun membuktikan bahwa kalau kita bisa jadi pemimpin kan bilangnya kayak saya pemimpin gitu ya, saya suruh bawahan saya bertugas gitu. Nah di sini enggak, di sini lebih terlihat bahwa pemimpin itu harusnya melayani gitu, lebih down to earth kepada yang lain gitu. Di sini kalau logika kepemimpinan yang ada di Alkitab itu kurang lebih seperti itu. Dan ada banyak sekali principle, the Christian leadership principles. Yang pertama itu ada love di sini tulisannya. Di 1 Yohanes 4 ayat 8 itu katakan bahwa the love of God has been poured out in our heart by the Holy Spirit who was given to us gitu. Terus ada juga di Roma 5 ayat 5, expressing the power and influence of the love of God, difficult to overemphasize gitu. Dan 1 Korintus 13 itu juga mengatakan bahwa Paulus gitu famously wrote about the transformational nature of love and how it is greater than spiritual gift like faith and hope. Di sini juga bilang juga Jesus told his disciples that the others people will know them by their love. Jadi sini kan bahwa patokan atau prinsipal sebagai seorang Kristen itu yang pertama itu adalah love gitu. Kalau kita harus memimpin dengan rasa kasih gitu, sudah menjadi saklek itu. Kalau Kristen itu artinya juga kita harus mengasihi gitu orang-orang gitu. Kristen itu biasanya diibaratkan atau disinonimkan dengan kasih gitu. Kalau ada modesty, terus juga ada tentang self development gitu. Kita dibilang kalau sebagai seorang Kristen itu kita harus mendevelop diri kita juga menjadi yang to be the best of the best, and juga sebagai servant atau sebagai orang yang melayani yang lain gitu. Terus ada juga motivation gitu. Kita juga harus menjadi motivasi, bukan mencari motivasi gitu. Kita menjadi motivasi bagi yang lain gitu. Karena itu tugas seorang pemimpin di sini menurut Christian leadership principle. Dan juga ada correction gitu. Correcting others in the right way is important for all Christian gitu. Many passages in scripture speak to that principle as the following example illustrate. Jadi sebagai seorang Kristen itu penting juga kita untuk mengkoreksi orang-orang yang ibaratnya ada salah, atau misalnya tangan-tangan kita, atau misalnya tangan-tangan panjang kita, atau orang-orang yang bekerja sama dengan kita juga melakukan kesalahan atau apapun itu perlu dikoreksi gitu. Kenapa lah artinya jadi pemimpin kalau kita nggak pernah mengkoreksi pekerjaan orang-orang gitu yang berarti bekerja dengan kita gitu. Ada integrity, ini nggak sebenarnya tidak perlu dijelaskan juga. Di sini juga dijelaskan bahwa
righteous lips are the delight of kings and they love him to speak what is right. Jadi integritas itu menjadi utama gitu di sini juga di Christian leadership. Ini gak cuma di Christian leadership tapi di semuanya gitu. Ada flower of God wills dan yang terakhir ada terakhir ada flower of the God wills. Sini dia ada di ada ayatnya itu the preparation of the heart belongs to man, but the answer of the tongue is from the Lord. Commit your works to the Lord and your thought will be established. A man hearts plan his way but the Lord direct his step. Jadi sini mengatakan kalau kita sebagai pemimpin itu juga harus mengikuti kehendak Allah gitu. Karena dia bilang a man hearts plan his way but the Lord direct his step. Jadi manusia itu bisa merencanakan semuanya tapi Tuhan yang mengarahkan langkah kita semua gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk leadership yang ada di Alkitab dan yang ada di Kristen secara keseluruhan, the Bible leadership yang saya sampaikan. Sekian materi dan rangkuman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.